Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam rangka orientasi atau pembahasan berkaitan dengan persoalan oknum guru SD 03 Tambak Romo. Apa yang saya sampaikan selama ini adalah sebuah bahasa legitimasi atau sebuah preposisi yang masih dianggap pendahuluan atau kalau istilahnya pra-peradilan untuk melahirkan suatu dimensi politis yang di sana tentunya ada mutatis mutandis, seolah ada pelaporan yang sifatnya individu tetapi diintervensi oleh banyak orang, sehingga kita seolah-olah memproses suatu instansi yang besar yang adalah tidak efektif tanpa ada massa. Maka diperlukan pemahaman atau duduk bersama dalam rangka kontrol sosial dan kontrol susila, PNS, dan pemerataan peran serta fungsi sebagai anggota masyarakat. Jadi saya sebagai masyarakat dan PNS sebagai pelayan masyarakat, tentunya hal ini diperlukan satu, yaitu pemahaman bersama. Yang kedua adalah saling memberi atau bertukar informasi. Yang kedua adalah saling mengenal kembali. Ya, kalau mau meretrospeksi atau menginformasikan kembali atau mengawal kasus. Yang ketiga adalah timbal balik kasus, sehingga supremasi hukum yang selama ini kami harapkan dan penegakan hukum di Pati terkait banyaknya orang yang intervensi terhadap permasalahan pribadi dan keluarga kami, bahkan itu oknum anggota polisi, sehingga mengabaikan kepentingan umum dan kepentingan negara. Karena saksi perkara ini juga seorang pejabat aparat dan seorang anggota dewan, tentunya unsur-unsur kekuasaan itu menjadi lebih primer atau lebih utama, sehingga kami mengindikasikan hal itu sama sekali penanganannya tidak netral dan cenderung menutup-nutupi perkara, karena ini adalah perkara kriminal, sehingga pantasnya tersangka utamanya adalah oknum PNS atas nama Indah Wahyu Widiawati ini. Penentuan benar dan salahnya itu seharusnya di atas meja pengadilan. Dan meja pengadilan agama selama ini bukan penentu daripada benar dan salahnya dan pembagian dari alas hak dan sebagainya. Karena apa? Banyaknya unsur intervensi itu membuat sesuatu menjadi serbat salah dan tidak jelas atau tidak netral, yang tentunya oleh hukum harus terfokus pada objek. Atas pribadi yang bersalah tetapi tidak mengakui salah, jika memang secara institusi hal itu dianggap benar secara administratif atau pribadi, maka tugas dan kewajiban serta kewenangan hak dan kewajibannya tidak terpenuhi atau tidak dijumpai atau tidak sampai atau tertuju pada institusi, yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, maka harusnya kasus ini digelar dan diusut tuntas, karena kaitannya adalah dengan jabatan yang diemban oleh para kepala dinas, kepala sekolah, yang semuanya harus dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, meskipun orang melihat hal ini sepintas lalu adalah dianggap bukan perkara, tapi sebenarnya ini adalah perkara besar yang menyangkut jabatan, kewenangan, dan pemilahan perkara pribadi dengan perkara umum maupun perkara institusi.
maka dianggap seringan apapun suatu perkara tetaplah ada suatu perkara. Karena itu adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum yang merugikan masyarakat, baik pribadi maupun golongan, sehingga tiap-tiap pelanggaran yang dilakukan oleh PNS menjadi bahan kajian dan penilaian kinerja PNS sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2011 misalnya tentang penilaian prestasi kerja. Itu tentang prestasi kerja. Tentunya tentang etika disiplin PNS berbeda lagi. Jadi penilaian itu ada penilaian hubungan sosial, ada penilaian pribadi, ada penilaian prestasi kerja. Kalau memang prestasi kerjanya bagus, enggak masalah. Ini berbeda koridor, tetapi ini hanya salah satu pandangan dengan adanya pelanggaran kode etik. Bahwa dengan tiap-tiap pelanggaran yang dilakukan oleh Saudari Indah Wayu Widiawati ini mempunyai nilai. Menilai bobot, mengandung suatu aksi, ya, mempunyai nilai negatif yang akan mengurangi poin nilai reward and process punishment tadi, mengurangi prestasi yang seharusnya tidak terpisah, walaupun dapat dipisah, ya, berat atau ringannya dipilah dalam kompartementalisasi antara satu dan yang lain tanpa meniadakan yang lain. Maka dengan mungkin tersangka atau terdakwanya Saudara Iwiwi walaupun dalam proses opsporing kepolisian, tentunya dengan sangat bijaksana pimpinan, terutama adalah pimpinan stakeholder Dinas Pendidikan, tetap dapat turut serta dituntut dalam peristiwa persekusi, eksekusi, dan kesewenang-wenangan yang selama ini dilakukan kepada kami. Dan bobot peristiwanya ini senantiasa dapat dituntut atas dasar suatu peristiwa pidana. Dan peristiwanya pun ini dapat dituntut menurut bobot pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Indah Wayu Widiawati yang nanti mengakibatkan tuntutan restitusi, denda pembayaran, ongkos lainnya, dan saksi-saksi lainnya. Dan tanggapan-tanggapan kesalahan pribadi terdakwa dalam hal ini. Dalam hal ini atau Tusenskopfnya tidak bisa dapat ditanggungkan dengan yang lain. Ada yang harus dipertanggungjawabkan secara pribadi, dan ada yang harus dipertanggungjawabkan atau dapat dipertanggungjawabkan instansi, tetapi secara akumulatif dan mutatis mutandis antara institusi, pribadi, stakeholder itu adalah satu, sehingga pertanggungjawabannya harus dilakukan secara baik, bertanggung jawab bijaksana, dan dapat berbicarakan dengan baik. Namun hal ini tidak ada salahnya jika apa keluhan yang selama ini kami sampaikan, permasalahan-permasalahan apa yang kami tentukan, dibantu untuk didisposisi, direkomendasi dari instansi ke instansi lainnya, sehingga kami dapat menjadi jelas dan mengerti bagaimana upaya penyelesaian negara kepada kami. Karena disposisi oknum guru ini dinyatakan selama ini tidak bersalah dan tidak terbukti melakukan ini itu, tentunya ini IWW pribadi yang paling tahu, karena bersangkutan dengan rumah tangga yang dibangunnya selama itu. Karena yang bersalah adalah IWW pribadi, maka dalam pasal ini pula harusnya dapat ditetapkan suatu prinsip-prinsip bahwa konstruksi bangunan hukum dan tuntutan hukum harus diarahkan ditujukan kepada diri pribadi, karena itu adalah kesalahan pribadi. Tetapi karena Saudara IWW adalah seorang pegawai negeri, maka tuntutan itu ada turut serta yang menandatangani, yaitu kepala sekolah, kepala dinas, dan kepala instansi lain. Jadi saya tidak bisa menyalahkan kodifikasi penggunaan wewenang secara hukum atasannya, karena yang bersalah adalah pribadi. Tidak boleh melempar-lempar lagi masalah secara tegas, tidak bisa lagi mengarahkan kepada orang lain
atau verjaring atau forscot maupun dalam proses obswareng kepolisian itu intervensi tertentu itu sangat mengganggu. Maka orang luar atau orang yang tidak tahu hal permasalahannya sebenarnya tahu menyanjung dan mengelabui permasalahan ini dengan membuat permasalahan lain bisa dituntut pula mengkaburkan perkara dan menghilangkan barang bukti. Hak tuntut itu hilang. Apakah dapat hilang dalam waktu 12 tahun atau kedaluarsa? Tentu bagi segala jenis kejahatannya dapat dipenjara lebih dari 3 tahun. Saya berharap bahwa hal-hal yang tidak fokus, tidak produktif, kontraproduktif yang dilakukan oknum-oknum pejabat ini dan juga yang bersangkutan yang dibantu dengan lingkungannya untuk hal-hal yang tidak fokus atau tidak produktif, kontraproduktif, tidak diakomodir, dinilai seperti itu, atau hal yang tidak ada hubungannya dengan satu perkara untuk dapat didiponer dahulu, tetapi tetap diurus, dikoordinasikan dengan Inspektorat BKD Dinas atau Satpol PP, OPD, kepolisian agar tidak menjadi kerancuan penanganannya. Siapa yang paling berwenang sehingga kami sebagai pemohon keadilan seolah-olah dipermainkan, dilempar ke sana kemari. Selanjutnya permohonan kami mohon uluran tangan Bapak atau Ibu, Bapak PJ, Bupati Pati untuk membuka keran permasalahan ini atas kasus ini yang kami inginkan. Sebagaimana pencarian yang selama ini kami pencaharian yang selama ini kami tujukan sebagai akumulasi permasalahan yang ini adalah unsur manusiawi, hak budgeter, insentif tunjangan gaji yang harusnya disampaikan kepada kami atas dasar pemenuhan kemanusiaan, pemenuhan alas hak insentif, hak kemahalan, hak makan atau hak beras, hak atas kesehatan dengan bantuan atasan-atasannya dan dinas maupun instansi. Jika opsi terbalik yang kami sampaikan ini ditolak, maka hal ini saya tidak tahu apakah penolakan itu masuk kepada pelanggaran atau tidak. Kami juga akan memasukkan langkah-langkah hukum lainnya dalam batas waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan atau akta de compromitendo, yaitu adanya perceraian perdata yang terjadi karena suatu pidana. Jadi perdata yang didasari atas suatu pidana. Saudara Indah Wayudiati mengkaburkan dirinya, mencuri, menggelapkan dan sebagainya setelah mendapatkan sesuatu. Dia mengaku tidak kenal dengan kami, tapi ternyata menceraikan dirinya. Yang kedua adalah menuntut Dinas Pendidikan melakukan proses administratif birokrasi, melakukan proses hukum dan memecat saudara Iwiwi dari PNS. Yang ketiga adalah menuntut agar pemerintah Kabupaten Pati menjalankan, melimpahkan proses hukum ke APH atau kejaksaan untuk diselesaikan. Maka atas kerugian material maupun imaterial yang kami alami ini, tentunya kami membutuhkan bantuan, kami membutuhkan diperdengarkan atau disidang antar dengan musyawarah untuk dibuktikan apakah ini memenuhi unsur pidana atau perdata. Tinggal didatangkan saksi-saksi ahli. Kami juga menyampaikan keluhan kami dalam rangka keluhan kepada pemerintah yang selama ini tidak mau memberi keterangan yang terbaik atas kemelut gaji yang mempermasalahan di permukaan. Kami minta hal ini dapat ditanggapi dan dapat ditelusuri kebenaran daripada apa yang kami sampaikan. Itu pandangan awal yang dapat kami sampaikan. Mungkin nanti kan kami akan lebih ke spesifik permasalahan yang ditanggung oleh saudara Iwiwi.